khawatir kalau mengambil di pagi hari akan mengganggu aktivitas belajarnya anak-anak. Sehingga yang mana kita ketahui anak-anak itu baru saja kemarin masuk sekolah, masih merasakan nikmatnya, senangnya masuk duduk kembali di kelas. Jadi saya tidak bisa mengambil jam belajar untuk digunakan rapat. Jadi rapatnya saya mundurkan hari ini. Agenda pertemuan pada pagi hari ini menjelang siang ya, jam 11. Yang pertama, sosialisasi penjelasan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Agustus 2021 terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas selama PPKM darurat. Yang kedua, rencana akan dimulainya rehab ruang kelas 3 lokal, kelas 1, kelas 3, dan kelas 6 sebelah timur. Yang ketiga, pengaturan kelas khususnya dalam program belajar selama pelaksanaan rehab. Yang keempat, materi pembelajaran selama masa PPKM ini. Yang kelima, program kampus mengajar. Yang keenam, lain-lain. Yang ketujuh, penutup. Marilah kita buka acara pertemuan ini dengan bersama-sama berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai dengan agenda pertama, surat penjelasan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 18 Agustus 2021 terkait pembelajaran tatap muka PTM terbatas di Kabupaten Pamekasan. Seperti diketahui, untuk pandemi COVID-19, berdasarkan hasil dari survei dari Satgas COVID Kabupaten, di tiap-tiap kecamatan itu tidak sama levelnya. Untuk Kecamatan Teranakan ini berada di zona oranye. Untuk di zona oranye, untuk hal-hal yang lain-lain ini filenya sudah saya setor di grup sekolah ya, grup kedinasan sekolah. Tetapi barangkali ada yang belum dipahami, makanya saya akan jelaskan lagi di sini, terutama terkait pembelajaran tatap muka. Kemarin dari Dinas Pendidikan melalui Ibu Kepala Bidang Pendidikan kami dapat info secara mendadak malam-malam jam 9:30 kami dapat info berupa telepon, di mana info ini tidak boleh di-share lewat WA group secara narasi, tulisan atau pesan suara. Jadi dari itu ke koordinator wilayah dan ke pengawas itu disampaikan lewat telepon. Begitu juga dari pengawas ke kepala sekolah itu disampaikan lewat telepon, dan dari kepala sekolah kepada dewan guru juga lewat telepon. Saya tidak tahu apa alasannya, kemudian kemarin keluar surat edaran ini resminya seperti itu, di mana di dalamnya salah satunya harus saya jelaskan kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, terutama masalah kapasitas pembelajaran tatap muka. Kapasitas pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan dengan ketentuan. Yang pertama, satuan pendidikan yang berada di kecamatan dengan zona wilayah oranye itu melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 25% dari daya tampung sekolah. Jadi kalau sekolah kita jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sebanyak 158, sekitar 25% itu saya hitung sekitar 39-40 siswa yang harus masuk setiap hari. Itu pun masih dibagi dalam 2 shift, menggunakan shift waktu atau shift hari, itu aturannya. Nah, kelas 1 sekarang 29 jumlahnya. Kalau diambil 25%, rata-rata itu setiap harinya siswa yang dimasukkan sekitar 8 siswa. Tetapi kalau kita menggunakan aturan kebijakan dari dinas seperti itu, kalau memang Kecamatan Teranakan di zona oranye, jadi wajib 25%.
Tetapi kalau kita menggunakan aturan itu, maka akan terkendala dengan orang tua siswa, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten ini terpaksa membuka tatap muka itu karena banyaknya masukan dari orang tua siswa untuk segera membuka pembelajaran di sekolah. Maka saya selaku kepala sekolah mengambil kebijakan siswa tetap dimasukkan 100% dengan catatan tetap menggunakan shift waktu. Jadi kita seandainya memang dipersalahkan, kita masih punya alasan menggunakan shift dan jaga jarak. Jadi tidak tiap hari 100% masuk semua. Jadi saya akan mengambil kebijakan tidak 25%, tetapi 100% dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat dan menggunakan shift. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Kira-kira seperti itu kebijakan yang saya ambil, disetujui apa enggak? Setuju. Oke, lanjut ya. Setuju. Kemudian aturan dari dinas yang kedua, jika berada di dalam zona kuning, maka pembelajaran tatap mukanya 50% dari daya tampung sekolah. Sedangkan di zona hijau itu 100% boleh membuka pembelajaran di sekolah. Sedangkan yang berada di zona merah yang tetap parah itu wajib pembelajaran jarak jauh dengan BDR, belajar dari rumah. Itu tentang siswa, pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk personel, baik pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah dan guru, masuk 100% melakukan face print dengan jadwal yang pertama Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai jam 12, Jumat jam 7 sampai jam 10, Sabtu jam 7 sampai jam 11. Alhamdulillah. Mulai kemarin tanggal 18, pendidik dan tenaga kependidikan sudah wajib face print dan jadwal bulannya seperti ini. Khusus kelas 1 yang orang tuanya belum memberikan surat pernyataan persetujuan putranya masuk tatap muka di sekolah, maka diwajibkan membuat surat pernyataan persetujuan dari orang tua. Kemarin sudah saya berikan ya, itu tolong ditarik dengan materai. Yang tidak ada materainya itu tidak berkekuatan hukum. 10.000. Besok kalau ada ya 10.000. Kalau ada permasalahan misalnya sekolah tidak punya bukti fisik secara kuat, kalau tidak ada itu. Jadi saya tetap minta seperti itu, kalaupun tidak sekalipun besoknya asalkan semuanya terkumpul ya Bu ya, itu akan disimpan di sekolah sebagai dokumen pembelajaran tatap muka. Itu antara lain pokok penting dari isi edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu filenya sudah saya share. Acara yang kedua terkait rencana rehat kelas. Perlu Bapak Ibu ketahui, barangkali yang belum mendengar informasinya, guru-guru dan desa, untuk tahun 2021 sekolah kita mendapatkan bantuan rehat kelas sebanyak 3 lokal dari dana alokasi khusus tahun 2021. Kemarin rencana itu akan ditinjau oleh tim dari dinas, verifikasi cuma belum jadi nanti sampai pukul 1. Kemudian pengelolanya itu bukan pihak sekolah Ibu, tetapi ada khusus CV yang ditunjuk oleh dinas kabupaten. Jadi kita lepas tanggung jawab jika rehab itu tidak sesuai dengan RAP, rencana anggaran biaya, kita tidak risiko karena itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan CV atau pelaksanaan. Jadi kita tinggal menikmati saja. Tetapi apa yang akan direhab kemarin melalui konsultan pelaksana, saya minta ininya diubah, seperti itu. Nanti dituangkan dalam RAP. Nah, jika nanti pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAP, bukan resiko kita, bukan tanggung jawab kita, karena kita bukan pelaksana. Sistemnya tender oleh CV. Nah,
Kemarin dan tadi saya konfirmasi kepada pelaksana dan tukangnya, insya Allah positif hari Sabtu itu akan dikerjakan, sudah akan mulai digarap. Berkait dengan itu, saya mohon besok guru-gurunya, terutama yang menempati kelas 3, kelas 1, dan kelas 6, tolong semua peralatan yang ada di kelas itu, buku-buku pelajaran, kemudian pajangan-pajangan, kemudian apa lagi, semuanya yang ada di kelas, tolong disimpan yang baik, dirapikan, pindahkan ke perpustakaan. Minta bantuan adik-adik mahasiswa ini ya. Minta tolong ya besok semuanya kalau bisa. Siap. Kemudian untuk bangku, meja, Siap. kursi dan lemari dibiarkan saja. Karena itu saya sudah komitmen dengan pelaksananya, itu akan ada pekerja yang mengangkut. Cuma saya minta saran akan ditempatkan di mana itu meja, kursi, lemari itu. Nanti pekerjanya dia pindah-pindah. Gimana Pak? Untuk lemari, Iya. pola meretaan kelu bagian atas dirombak total ya. Iya, ganti genting. Kelasnya tidak Mon kira tak kok eger-egerina pengkitaan apa pindah. Iya, resiko itu kan. Ya. Sudah Dikeluarkan bukunya. Sudah alko itu yang kelas 3. Mungkin lemari kita selamatkan di perpus saja. Perpus ya, lemari. Untuk bangku-bangku di luar, Bangku-bangkunya di luar dia di mana? parkir di depan kantin mungkin bisa. Gimana Pak? Itu tidak terlindung Pak. Ini Toko Ojen? lama pekerjaannya atau di tempat parkir sepeda itu. Sepeda sementara sebut tak ngelada geluh. Ya. Naungan saya yang Toko Ojen. Ya. Toko Ojen tengah malam. Oh, jadi masih ojen ya. Tidak ya. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Darul dan disampaikan ke pekerjanya. Terima kasih masukannya. Jadi mohon maaf mulai besok kita kerja bakti. Untuk itu yang lain tetap pembelajaran seperti biasa. Nah terkait dengan pengerjaan BHP itu tentu ada 3 kelas siswanya yang harus belajarnya dicarikan tempat kan seperti itu. Maka saya manfaatkan kelas yang ada di sini. Nah masuk pada acara selanjutnya itu pengaturan kelas ya. Pembelajaran menggunakan kelas secara bergantian. Kelas 2, kelas 5, dan kelas 4 ini berganti. Saya atur seperti ini. Kelas 2 bergantian dengan kelas 1 ya. Kelas 4 bergantian dengan kelas 3. Kelas 5 bergantian dengan kelas 6. Itu diumumkan mulai besok pada siswanya. Besok berlakunya ya. Pembelajaran dimulai dari kelas rendah dulu. Jadi bagian pagi kelas 1 belajar dulu. Saya mau kelangan lain kelas 5. Lengit dari aku. Ini pengaturan jamnya. Kelas 1 siswanya 29, maka wajib pakai shift. Shift 1, shift 2. Shift 1 pukul 7 sampai pukul 8. 1 jam. Pukul 8 1 sampai jam. pukul 9. Ya. Tanah pening sepuni ebon. Yang Seperti yang pedes. masuk belajar di sekolah dan merasakan nuansa belajar Ya, di betul. sekolah. Seperti itu. Kalau ingin tuntas materi tidak mungkin, tidak bisa. Yang penting anak itu tiap hari dikawal belajar di sekolah, merasakan baca buku, pelajaran walaupun tidak maksimal. Daripada belajar dari rumah orang tuanya tidak bisa mendampingi, belajar menggunakan HP itu juga ada yang tidak bisa, sehingga sama sekali tidak belajar. Lebih baik tidak apa-apa masuk sekolah walaupun hanya tercapai 10%, 20% misalnya. Yang penting nuansa sekolah itu ada di mindsetnya anak-anak itu. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi sejam-sejam maksimalkan anak-anak itu dalam waktu 1 jam itu. Jadi shift 1 kelas 1 jam 7 sampai jam 8, shift 2 itu jam 8 sampai jam 9. Setelah itu lanjut kelas 2 jumlah siswa 18 ya Bu. Itu tidak usah pakai shift, langsung ya Bu jam 9 sampai jam 10. Aman. Kelas rendah. Kelas 3 siswa 29 dibagi 2 shift. Shift 1 jam 7 sampai jam 8, shift 2 jam 8 sampai jam 9. Selanjutnya kelas 4
11 bunyi. Shift 1 jam 9 sampai 10, shift 2 10 sampai 11. Karena memang pembelajaran tatap muka terbatas, jadi dibatasi sampai jam 11. Tamat. Kelas 5, siswa 30. Siswa 30. Berapa siswanya? Berapa siswanya? Baru bener sendiri ya. Masif ya. Baru bener ini. Jam 7 sampai jam 8. Shift 2 8 sampai 9. Arah siapa? Jangan ditukar-tukar ya. Balik tasan. Ya, jangan dibolak-balik. Ya, seperti itu. Cek lah tepat. Kelas 6. Kelas 6. Siswa 31 juga pakai shift. Shift 1 9 10, shift 2 10 11. Anak jangan lecar ya. Lemak ya klub nonton wah. Ada perak wah. Lanjut. Berikutnya materi pelajaran yang wajib diajarkan ada selama masa pandemi COVID tahun kemarin. Ada 3 kurikulum yang ditawarkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan di sekolah. Yang pertama kurikulum nasional, kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional penuh. Yang kedua kurikulum selama masa pandemi, namanya kurikulum darurat. Itu dimana di kurikulum darurat itu sudah ada pengurangan materi pelajaran, KD-KD-nya sudah banyak yang diajari, yang diajarkan ke siswa hanya KD-KD yang esensial saja. Yang terakhir, sekolah boleh dipersilakan membuat kurikulum mandiri. Silahkan. Cuma saya ada mau buat kepala sekolah banyak anak kita mau ke kurikulum mandiri, kita turun materi kelas 1 ini, mari kelas 2 ini, aduh udah dengan. Jadi saya pakai kurikulum darurat pandemi COVID ya. Semuanya sudah ya Bu. Belum KD-KD-nya itu dicocokkan. Yang belum menyocokkan KD-KD yang mau diajarkan silakan, saya ada sudah print out, sudah cetak itu. Busun bagian kurikulum busun. Ya. Apa busun? Kemudian selanjutnya ini program kampus mengajar. Ini tak kalah pentingnya ini sejak tanggal 3 Agustus Tak kalah. kita kedatangan terpilih sebagai sekolah yang mendapat bantuan dengan program kampus mengajar. Ada 6 mahasiswa yang ditugaskan ke sini oleh kampusnya dari alma mater mana saja ini perguruan tingginya dari Unira sama UTM. Yang mendukung Unira berapa orang? 5. Yang UTM 1. Yang mana yang UTM? Kemudian Oh, nah nih sekarang. ada yang fakultas pendidikannya. Lagi ekonomi, administrasi. Ya, ya. Mantap. Nah ini, mengapa pemerintah memberikan program ini? Kemarin saya sudah melakukan komunikasi secara virtual melalui Zoom meeting dengan dosen pembimbing lapangannya. Sudah bicara-bicara dan sudah saya paham, sudah saya sampaikan, sudah saya infokan apa saja pengarahan saya kepada para mahasiswanya. Dan kalau ada permasalahan saya bisa komunikasi lagi nanti secara virtual. Nah, terkait program kampus mengajar, Ada nomor ya ambu dulu. itu ada program ya, ada 3 program ya. Saya tunjukkan sebentar yang saya break dulu. Baik, saya lanjutkan terkait program kampus mengajar. Ini adalah program bantuan dari pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala pembelajaran selama masa PPKM darurat utamanya. Ini sudah yang program kedua ini. Program pertama itu saya tidak kebagian. Ini program kedua sekarang kampus mengajar itu. Tolong Bapak Ibu guru yang ada di sini manfaatkan betul adik-adik mahasiswa ini untuk membantu. Karena kedatangan di sini pemerintah menugaskan mahasiswa ini ke sekolah dalam program kampus mengajar, tujuannya untuk membantu para guru dalam melaksanakan pembelajaran khususnya selama masa pandemi, di mana para guru itu wajib melaksanakan pembelajaran dari rumah, wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh maka ada kaitannya dengan pembelajaran secara daring online. Nah, kendalanya di sini Bapak Ibu guru di setiap satuan pendidikan itu tidak semuanya menguasai IT. Tidak semuanya tahu komputer. Ada yang tahu komputer tapi pas-pasan. Termasuk saya sebagai kepala sekolah juga pas-pasan. Tahu, bisa, cuma tidak prof gitu. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang belum bisa saya operasikan komputer itu. Di sini programnya Bapak Ibu guru, programnya Mas Ros ini ada 3 program kegiatannya. Yang pertama itu mengajar. Di sini mekanisme pelaksanaannya membantu guru menyusun RPP. Kalau bukan fakultas pendidikan, kira-kira bisa nggak menyusun RPP? Maka di sini karena sampean itu di sini dalam rangka belajar juga dan dihargai 20 SKS, terutama yang fakultas pendidikan sambil belajar pada guru-guru yang ada di sini tentang cara pembuatan RPP, bagaimana kurikulum 2013 itu sambil belajar. Dalam kurikulum 2013 itu ada tema. Di dalam satu tema ada beberapa subtema. Dalam beberapa subtema ada beberapa pembelajaran. Nah, pembelajaran itu yang diterapkan kepada siswa setiap hari. Nah, seperti itu ya. Ini. Ya, apakah boleh para mahasiswa ini membantu mengajar? Silahkan, boleh. Karena memang sampai itu dalam rangka belajar kan di sini membantu. Silakan. Kemudian membuat media pembelajaran ini yang penting. Tolong adik-adik ini yang rata-rata semuanya kan bisa kalau mahasiswa. Oh, bisa. IT-nya bisa kan? Luar biasa. Para guru yang di sini dibantu membuat media pembelajaran interaktif. Membuat media pembelajaran. Bukan dibuatkan. Bukan dibuat. Bukan. Tetapi bantu membuat. Misalnya untuk 1 minggu ini ada 6 PB ya. PB 1 hari Senin, PB 2 hari Selasa misalnya. PB yang akan diajarkan dalam minggu berikutnya, sambil tanyakan dulu materinya. Masing-masing kan sudah dibagi ya, ada pendamping guru kelas 1 kan seperti itu. Tanyakan, Bu, untuk Senin besok misalnya, hari apa sekarang? Kamis. Bu, untuk Jumat besok materinya apa? Kerja bakti. Ini materinya. Guru kelasnya harus koordinasi. Ini dek, kira-kira kalau mau dibuat media bisa apa enggak nih? Mbak, dilihat materinya sampai Bisa. Minta buku siswanya seperti apa, minta buku gurunya seperti apa ke guru kelasnya. Oh, materinya ini, oh bisa ini Bu dibikin media video misalnya. Bikin seperti itu. Tolong dibuatkan. Setelah dibuat, Bu gini caranya buat. Biar sampean tahu ke depannya. Ajari. Jangan hanya dibuatkan, pas diberikan. Nggak bisa ilmunya nanti. Nggak ada hasil sampean kepada guru-gurunya di sini. Paham? Saya ingin sampean di sini itu ada hasil. Minimal ngajari guru membuat video. Bukan hanya pas dibuatkan video, kemarin laporannya saya tanya, sudah Bu, kelas 6 saya buatkan video. Jangan dibuatkan, diajari membuat. Sehingga gurunya tahu ilmunya, sampean juga apa gitu. Ya, jangan video yang mudah, yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Seperti kalau kelas 6 materi ada kelistrikan. Sampai bulan Desember ini Bu. Lama masih. Abid. Jauh dari kita. Coba jauh. Kalau memang tidak bisa ya carilah download apa di Google itu browsing gimana caranya membuat media interaktif. Yang penting itu saya ingin ada hasil di sini seperti itu ya. Jadi guru-guru bawa laptop ini? Mengajarnya. Bawa laptop guru-guru Ya. ini. Ya terserah. Bagaimana? Koordinasinya dengan ini kapan mau diajari? Oh Ibu ini besok saya mau ngajari buat video ini Ibu. Ibu punya laptop enggak? Kalau punya dibawa, kalau enggak punya belajar sama saya Bu pakai laptopnya gitu lah. Yang enak kerja sana ya, yang penting ada hasil. Yang kedua ada non mengajar. Ada non mengajar program kegiatannya ini mahasiswa ini. Non mengajarnya itu adaptasi teknologi, membantu guru menyiapkan Zoom atau pertemuan secara online dengan siswa.
Ini sebenarnya kemarin ketika kita BDR penuh Ya. awal-awal PPKM. Kalau sekarang kan sudah PTM, maka tolong gurunya dibantu membuat PPT PowerPoint. Ya ini ada PPT. Kemudian ada video dan media pembelajaran. Apa T-nya nih? Tolong T-nya apa? dibuatkan seperti itu. Termasuk saya membuat PowerPoint saya bisa, cuma secara sederhana. Belum menggunakan variasi yang macam-macam aplikasinya. Belum ada thumbnailnya. Yang ketiga ada program yang ketiga non mengajar, yaitu administrasi. Selama dari tanggal 3 sampai sekarang yang saya perhatikan, saya tanya itu para mas ini hanya membantu administrasinya saja. Kebanyakan ya membantu administrasi. Bukan fokus pada administrasinya. Ada 3 program yang sampean berikan ke saya ya. Ini. Jadi jangan hanya 3 administrasi saja. Ada mengajar, ada adaptasi teknologi itu dinamakannya. Tolong. Saya tidak ingin yang maksimal 100%. Yang penting ada ilmu yang diberikan kepada guru di sini. Sehingga keberadaan sampean di sini betul-betul membantu sesuai dengan tujuan dari program kampus mengajar. Kalau sampean hadir ke sini hanya apa? Disuruh ini sama guru nulis ini nulis. Disuruh bantu nunggu ya anak-anak ngerjakan tugas nungguin. Kalau seperti itu kan tidak ada hasil, cuma mendampingi. Saya ingin ada ilmu yang diberikan kepada teman-teman di sini. Jadi ya? Siap. Sanggup? Siap. Sanggup. Tamunya. Sampai perlahan-lahan kan lama sampai Desember. Masa sampai Desember 1 poin-poin saja tidak bisa bikin, teman-teman guru udah bisa buat. Tuh, ya. Kemudian mengenai jam masuknya, adik-adik mahasiswa ini, kemarin sudah saya atur ya menjadi pendamping masing-masing guru kelas. Tetapi yang guru mapel seperti agama, PJOK, kalau memang butuh bantuan, tolong dibantu juga. Jangan fokus pada guru kelas. Saya juga sebagai kepala sekolah, kalau saya butuh bantuan, tolong saya dibantu. Ya, fleksibel. Ya. Gotong royong. Kemudian jadwal masuknya. Ini sebenarnya harus setiap hari. Tetapi jika misalnya setiap hari tidak bisa karena ada kepentingan yang logis masuk akal, Bu saya besok tidak bisa hadir ke sekolah karena saya ada jadwal dengan dosen, silakan. Tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ada jadwal maka kewajibannya di sini. Seperti itu kan ya? Ya. Kemudian jam pulangnya. Jam pulang seharusnya mengikuti jam kerja guru. Tetapi jika di tengah perjalanan ada kepentingan, Bu saya tidak bisa pulang sampai siang. Saya izin Bu ada keperluan ini ke kampus atau ada kepentingan silakan. Tidak masalah. Seperti itu adik-adik ya. Jadi saya tidak usah bicara lagi ke depan-depannya. Izin dulu. Kalau dada saya bisa ke guru kan sudah ditunjuk guru pendamping apa? Guru Pembimbing. Pembimbing. Kita itu menjadi SK. SK-nya belum turun. Guru pembimbing. Lanjut, selesai itu lain-lain sekarang ada beberapa hal informasi. Jumlah siswa baru Bapak Ibu itu 29. 1 belum cukup umur. Jadi belum bisa masuk ke dalam data pokok pendidikan. Karena belum cukup umur. Berarti 28 lah nih. 28. Nanti tapi tetap siswanya masuk. Nanti berapa bulan nanti Dapodik akan sinkron lagi ke pusat. Kalau sudah masuk cukup umurnya. Nah, siswa kedua kelas 6 32. Tekor gitu. Tekor. Tetapi ada info ini sedang dalam proses akan ada mutasi siswa dari luar daerah ke sekolah kita sebanyak 2 orang dan kebetulan kelas 4 semua. Alhamdulillah. Berapa ekor orang mana kamu ini? Alhamdulillah. Tak nangkung.
dampak Aku. PPKM. Jadi penduduk asli yang sini yang merantau ke sana balik ke sini. Korbannya adalah putranya, siswanya. Ini masih wirawiri ngurus administrasinya. Kalau tidak ada surat pindah mutasi dari sekolah asal, maka meskipun anaknya dari sini sudah sekolah, maka secara data di Dapodik akan tetap terbaca di sekolah asal. Tuh. Makanya saya paksa kalau memang mau dimasukkan ke sini, saya paksa harus surat pindah. Surat keterangan pindah dari sana, nanti penerimaan ke sini, nanti tarik data di Dapodik. Karena akibatnya apa? Kalau sudah kelas 6, kalau tidak diurus surat pindahnya, ketika akan ikut ujian kelas 6 akan tetap terbaca di sana. Tidak bisa ikut ujian nasional di sini. Itu resikonya. Itu ya untuk kelas 1, sehingga nanti kemungkinan paling min 1 minus 1 paling siswanya nanti. Nah, ini ada kaitannya juga dengan karena per tanggal 31 Agustus bulan ini Dapodik Pusat akan mengambil data ke masing-masing satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Cut off data Dapodik oleh pusat tanggal 31 Agustus. Itu berkenaan dengan pencairan dana BOS tahap ketiga sesuai dengan jumlah siswa yang baru. Itu. Informasi yang kedua, saya sudah berencana dengan teman-teman guru kemarin akan mengadakan rapat pembentukan komite sekolah. Karena yang kita ketahui komite sekolah kita itu pengurus yang lama itu berakhir masa kerjanya Mei 2021. Cuma saya belum berkesempatan, belum punya waktu untuk membentuk sampai ketua komitenya almarhum. Nah, hari Sabtu saya agendakan tanggal 28 ya, saya agendakan untuk mengundang para pengurus. Kemarin kita sudah bincang-bincang siapa saja yang akan diundang dalam kepengurusan komite. Setelah saya baca juknisnya, itu ya ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2017 tentang komite sekolah. Sudah saya print, saya baca, ternyata ada beberapa hal terkait pengurus komite ini. Anggota komite itu, ya ini, anggota komite sekolah terdiri atas unsur orang tua atau wali siswa yang masih aktif. Artinya murid ke sekolah nengito, orang tua nah boleh dijadikan pengurus komite. Itu dari semua jumlah yang ada, ambil 50%. Kalau misalnya kita mau menetapkan 10%, 10 orang pengurus komite, maka 5 orangnya itu dari orang tua siswa, 50%. Yang kedua dari tokoh masyarakat, itu 30%. Kemudian dari pakar pendidikan. Pakar pendidikan itu pensiunan tenaga pendidik. Misal guru ampun pensiun, mau diambil jadikan di sini pengurus komite boleh. Kemudian Kanyan busun. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Masyarakat di sini, masyarakat Tresa punya pengalaman di bidang pendidikan, itu boleh dimasukkan sebagai pengurus. Nah, sesuai dengan aturan itu, Bu, kemarin kita berembuk rencananya yang akan diundang itu ada dari pemerintah desa, itu tidak boleh dari ini nih, Akar desa. Anggota komite sekolah terdiri atas itu 3 orang itu. Kemudian anggota komite sekolah tidak dapat ini artinya tidak boleh. Tidak dapat berasal dari unsur 1, pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan. Artinya dari kita ini tidak boleh jadi pengurus komite. Ya. Itu orang tua siswa. Yang kedua, dari penyelenggara sekolah yang bersangkutan. Ya, dari pengawas, dari Korwil, dari dinas, itu kan tidak boleh. Kemudian dari pemerintah desa. Itu tidak boleh juga dari pemerintah desa. Makanya kemarin kan kita mengambil sama Pak pematasannya. Itu pegawai kecamatan. Apa pegawai pemerintahan itu tidak boleh. Jadi saya coret itu.
Kemudian yang kedua yang saya coret itu dari Pak Amiruddin. Pak Amir, kepala desa yang sekarang. Itu kan rencananya mau diundang lagi. Yang kemarin itu masuk pengurus. Itu saya coret juga. Jadi yang saya ambil, kita kalau ada kertas ini nih di atasnya Mbak merah nih. Jadi biar kalau sudah disepakati biar enak ya kita buat undangan. Jadi yang kita sepakati untuk diundang nanti mainnya itu orang tua siswa, kemudian Bapak Hasan, itu anggaplah dari pakar pendidikan, nah, orang-orang yang ngerti tentang pendidikan, anggap dari situ. Walaupun beliau juga sebagai orang tua siswa dan sebagai tim bos sekolah juga itu. Bapak Hasan, Ustadz Hadari, ini tokoh masyarakat. Zainal Arifin juga tokoh masyarakat. Asmu ini siapa? Asmu ini sepupu Pak Darul. Itu Orang tua siswa ya. Orang tua siswa. Orang tua siswa. Kemudian Edi. Orang tua apa? Oh, orang tua siswa dan Pak Darul. Jadi orang tua siswa juga. Itu aja ya. Mai, Bapak Hasan, Ustadz Hadari. Iya nanti nama lengkapnya kalau sudah bikin undangan. Kalau keruk ada ruk deh. Pak Darul, Pak Edi, Pak Edi, itu yang akan kita tempatkan di kepengurusan Komite SD Negeri Lesan. Sepakat ya? Iya mah, ayo. Ada 7. Nah, di sini anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 dan paling banyak 15. 7 ini cukup ya. Sudah ya, cukup ya. Kalau sudah seperti itu, jadi ini akan kita undang terkait komite. Nah, selanjutnya Selanjutnya tidak ada, sudah penutup. Lain-lainnya sudah tidak ada. Itu tadi lain-lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada. Silakan. ada yang putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Katanya cek gunakan. Oh. Nasib kan dari kelas 1 dari jam 7, 8, 9. Terus yang kelas 2 dari jam 9 jam 10. Apakah yang dari kelas 1 gunakan sampai jam 9 boleh pulang? Jam 9 boleh berangkat siang. Maksudnya Gurunya. Saya juga mau bertanya. Memangnya ada yang mau dikerjakan di rumah dari jam 7 sampai jam 9? Apa mau melanjutkan mimpi? Kalau memang tidak mau melanjutkan mimpi, alangkah baiknya karena panjenengan beliau itu dalam rangka berdinas. Secara kedinasan SP-nya kan jam 7. itu karena masuknya nanti mengajarnya selesai jam 9 bisa. Jadi mohon maaf tetap berdinas Ibu ya, tetap berdinas selama menunggu waktu itu kan bisa mengerjakan pekerjaan sekolah yang belum selesai, bisa menyiapkan materi, bisa belajar membuat media pembelajaran, bisa. Dari jam 7 berarti Pak. Rejek-rejekan. Selama menunggu save, Busun kan masih jam 9 bisa. Nah pemangkat kol sangat. Jam 7 wajib sprint. Setelah itu mau melanjutkan mimpi. Itu saya sambil menunggu shift, tolong manfaatkan waktunya adik-adik ini belajar buat video pembelajaran, belajar buat PowerPoint, belajar buat media, manfaatkan waktu yang ada. Diserta mahasiswa bakal ribut. Nih sering kak ribut ini kena kanan dulu kah? Jadi mohon maaf ya. Taring kun katanya. Ini perlu jawaban yang pasti ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kami harapkan Kak Uli. PNS utamanya tetap berdinas.
sesuai dengan kepentingan jadwal. mendesak dan boleh jangan bertangkir yang Nah, jika ada kepentingan, saya juga manusia, makhluk sosial yang juga butuh berdampingan dengan manusia lainnya. Memang kalau memang ada Faktor alam. kan Bapak Ibu pengen Faktor alam ya. Kalau memang ada kepentingan. Kepentingan. Mohon maaf kalau hanya ingin melanjutkan mimpi ya tidak saya inginkan. Ya. Sudah cukup Ibu. sudah cukup. Ya, Terima kasih. mudah-mudahan bisa menerima ya. Insya Allah. Kira Pak. Langsung saja untuk yang kerja bakti besok itu Ya. khusus yang guru kelas 1, 6 dan 3 ya. Ya. Jadi 4, 5 dan 2 tetap ngajar. 5, 6 tetap melakukan pembelajaran, tetapi jika kelas 1 2, kelas 3 1 6 misalnya ingin ke kelasnya, ingin mengatur tempat duduknya disesuaikan dengan dipersilakan koordinasi atau ingin nitip buku pelajaran misalnya karena boleh sembel waktu Pak. Saya Iya. tolong kerjasama. Kan namanya kerja bakti itu jelas pakai training atau bagaimana? Kan tidak mungkin pakai tim. Nggak usah. Angkat-angkat bangku lemari enggak. Hanya buku-buku pelajaran. Ya sudah. Berarti tetap ajar gitu. Oke, terima kasih itu saja. Satu lagi informasi untuk teman yang mahasiswa tadi ada yang sakit. Itu tidak masuk. Namanya Nabilatus Saleha. Itu tidak masuk. Ya, sudah Ya. saya dapat infonya. Oh ya sudah, kalau sudah dapat. Jangankan sakit, ada keperluan saya boleh tahu. Siap. Asalkan izin pemberitahuan. Itu Sudah? izin. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kelas 3 sudah. Bukannya udah boleh kena. Untuk shift yang untuk setelah ada rehat kelas sekarang nanti yang kelas datang kan sampai jam 11 kelas atasnya. Terus untuk hari Jumat gimana? Hari Jumat nanti kita kurangi lah. Kita kurangi jadwalnya. Di sini ya. Yang setengah ebo. Nggak setengah ebo. Iya. Jumat itu kan sampai jam 10. Ya, sampai jam 10. Jadi dibagi dua, dikondisikan. Kalau sangat mari pada. Tetap pengaturan shift, jaga jarak itu yang penting. Oh, dan kalau 10 takut tak kebagian pakai kumpul 30 orang gitu. Jangan tetap diatur. Tuh. Ya. Kelas 5, shift 1 sampai jam 8, shift 2, 8 sampai 9. Kun ngulang nih kak. Nah, ada kelasnya. Untuk buku tema yang mau dimasukkan ke kelas 5 itu usul saya khusus yang pembelajaran saat itu aja. Yang selama mana Bawa kampung untuk bangku yang sama aja. Tapi yang saya sebetulnya nggak usah nambah lagi. Sudah. Saya yang memberikan keputusannya. Sampai hanya ngasih tahu. Untuk kelas 5 itu digunakan dengan kelas 6. Jadi misalnya guru kelas 6 mau meletakkan buku di sana karena perpusnya penuh misalnya. Sudah punya kelas 3, sudah kelas 1 dimasukkan ke sana. Kelas 6 mau bukunya dimasukkan sebagian kelas 5, tidak apa-apa. Bangku juga mau ditambah misalnya di kelas 5 karena siswanya kelas 6 itu banyak misalnya. Kelas 5 bangkunya mau ditambah, tidak apa-apa. Saya persilakan. Jadi jangan tidak boleh ya, yang tidak boleh yang di rumah ya. Kalau yang di sekolah boleh dimanfaatkan untuk semua guru dan semua siswa. Ya. Tidak apa-apa ya. Ya. Silakan Pak Roni. Nggak sempat dengan cer guru lebu kepada. Yang pertama itu mengenai rehab yang kita bagus itu yang mengerjakan dari pihak juga. Kemudian rehab itu cuma rehab gedungnya tidak dapat itu, bangkunya tidak dapat juga. Karena di tingkat kelas 6 itu bangkunya termasuk lemari juga sudah mau. Tapi kalau dari anggar juga ada apa-apa, yang penting bisa dipakai. Tapi nantinya saya khawatir kalau dipindah-pindah nantinya ada yang rusak. Pasti sudah rusak itu. Saya lihat sendiri soalnya.
Kemudian yang BPL ini sudah ada juga kepada saya itu sudah membantu. Kemarin itu saya sibuk sebelumnya dan saya sudah begitu. Ya itu saja yang terima kasih. Saya tanggapi mengenai rehab Bapak Ibu. Rehab itu yang namanya rehab kan perbaikan. Jadi yang diperbaiki yang rusak-rusak. Kalau ruang kelas baru lain, ada yang namanya dana alokasi khusus itu untuk ruang kelas baru. Itu dibangun dari bawah, bongkar total. Berikut dengan bangkunya dapat baru. Itu kalau ruang kelas baru. Calon kepala sekolah. Betul. Jadi beda. Rehab kelas dengan ruang kelas baru RKB itu lain. Kalau RKB bongkar total dapat lengkap dengan lemari dan bangku. Tetapi kalau rehab hanya bagian-bagian yang rusak saja. Nah, bagian yang rusak itu kemarin saya sudah dengan konsultan pelaksananya itu atas saya minta ganti genting. Kemudian tembok yang di luar itu semuanya rusak, saya minta itu didedel semua. Dalam saya minta separuh keramik. Kemudian antara kelas 1 dan kelas 6 itu saya minta bongkar di tengah untuk jadikan aula. Lantai bawah itu juga keramik. Sebelah sana pagar itu angin-angin itu saya minta samakan dengan yang di depan kaca. Nah, RAB-nya, rencana anggaran biayanya saya tidak tahu nanti seperti apa. Itu ada di pelaksana. Karena sekarang sistemnya bukan sekolah yang kerjakan, tapi proyek CV pelaksana yang ditunjuk oleh dinas, sistem tender. Jadi kita ada risiko seperti itu. Kemudian untuk bangku-bangku Pak, jangan khawatir, kami dengan bendahara di RKS itu sudah mengagendakan Ya Allah. Halo Pak Bendahara. Siap. Ingat RKS-nya kita sudah mengagendakan Ingat sekali. pengadaan bangku dan meja. Ya, sudah. Walaupun tidak pas semuanya, yang penting ada Bertahap, Paul. gitu ya, bertahap. Mungkin 5 bangku 5 kursi. Ya, tiap tahun itu Pak usahakan Dianggarkan. Setelah itu lemarinya juga kalau ada dana. AC per kelas dek Bu ini kan. Ya. Nah ya, untuk mahasiswa ini saya lupa. Kalau memang mahasiswa ini mau mengajar, menggunakan media, membutuhkan ini LCD, Proyektor. silakan. Itu Ada. saya lebih senang. Biar siswa itu ada hiburan. Ya, Lengkap. carikan video-video yang Oke, ini juga ada. kaitannya dengan pembelajaran. Tes. supaya anak-anak Ada. itu senang, mau belajar. Tipnya ada di sini. Jadi jangan pas materi saja, ayo anak nih tugasnya kerjakan itu. Biar sampean itu Operator bendaharanya canggih ya. ini LCD ada, manfaatkannya CD mau karaokean Bu Sufi ada. menggunakan PowerPoint, menggunakan media, menggunakan Bu Sufi. kesempatannya ada mahasiswa ini, anak-anak murid pembelajaran yang LCD pakai video tampilkan layar. Karena ke depan Bapak Ibu saya rencanakan tiap kelas itu ada LCD. Luar biasa. Tepuk tangan. Belajarnya menggunakan laptop seperti itu. Cendira. Ada percepatan Bu Sufi. Ya supaya sekolah kita itu tidak tertinggal. Kenapa kita didatangi oleh mahasiswa dalam program kampus mengajar? Karena sekolah kita masuk dalam golongan 3T. Tertinggal, terdalam, terluar. Itu. Jadi maka saya ciptakan. Ditambah 4T terbiasa. Makanya biar mengenal IT pembelajaran di sini. Ya Allah. Terluar. Alhamdulillah terus beres. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah habis. 12 level lah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini semuanya bisa Amin. direalisasikan, bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan membawa barokah manfaat bagi sekolah ini. Dan saya doakan Bapak Ibu guru dan mahasiswa ini mempunyai komitmen dan keikhlasan dalam mengabdikan diri untuk kepentingan anak didik yang saat ini betul-betul membutuhkan bantuan kita dalam hal pembelajaran terutama. Terima kasih.
Apabila ada kata yang salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa barokah. Amin. 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 Saya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sebentar Bu ya, buat teman-teman mahasiswa. Gimana kalau dulu saya di Unesa itu kalau punya pantofel pakai pantofel ya, biar lebih oke gitu ya. Ya, ya yang punya saja, tidak menekan ya. Karena dulu dosen saya itu menekankan sama kayak Edi ini, dimarahi saya. Anda itu mau ngajar olahraga atau mengajar di kelas? Itu, ya ini hanya koreksi saja deh. Tidak menekan gitu deh. Di pembekalan sudah dikasih tahu. Ya. Di sekolah tidak diwajibkan menggunakan alma mater, tapi baju yang sopan terserah Pak. Iya. Betul. Kalau punya. Iya. Kan Anda masuk ke pendidikan gitu. Dan ngajar. Seandainya olahraga Bu Sufi tidak apa-apa gitu. Masalahnya ya Pak pakai Tidak masalah. kan lebih anggun. Kan enak dilihat ibu-ibunya tuh kan pakai pantofel. Oke, terima kasih.